Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang balok komposit masian. Namun di sini perhitungannya dengan cara elastis. Kalau kemarin kita dengan cara plastis, kalau sekarang dengan cara elastis. Contohnya seperti ini. Ya, ini ada gambar balok baja dengan pelat beton. Tampak seperti ini. Tanpa dek ya. Ini profilnya, profil yang digunakan ini adalah contoh dari bukunya Pak Wirianto, ini profil dari Jepang. Misal ada beban terpusat PULN-nya seperti ini, tengah, misalnya ya. Oke. Perencanaan balok komposit dengan cara tegangan elastis didukung oleh perancah. Jadi nanti perhitungannya akan sama untuk aksi kompositnya dari awal sampai akhir karena ada perancah ya di sini. Diketahui profilnya HB 1880 kali 400 kali 16 kali 40, Fg-nya 30 MPa, Fg-nya 245 MPa. Dan ini adalah AS dari profil tersebut ya. Ini adalah berat dari profil tersebut meter. Kemudian ini adalah panjangnya L sama dengan 12 meter, adalah panjangnya balok tersebut yang panjang. Kemudian ditanya MN balok komposit, kapasitas neto balok komposit terhadap beban hidup, kuat geser balok, dan kebutuhan shear stat. Baik, jadi yang harus dilakukan pertama adalah mengecek klasifikasi profil. Cek dulu, ketika profil badan non kompak, ya, maka hanya bisa dihitung dengan cara penampakan elastis. Namun jika profil badannya kompak, bisa dua-duanya, boleh elastis, boleh elastis. Selanjutnya, hitung lebar efektif. Ya, hitung lebar efektifnya di sini 1/4 L karena anggapannya ini adalah balok di tengah ya, bukan balok di pinggir. Kemudian kita hitung penampang elastis transformasi. Kita hitung di sini. Ini adalah faktor untuk merubah dari baja menjadi beton. N. Di pelajaran mekanika teknik untuk terkait hal ini seharusnya sudah diajarkan ya. Sudah belajar juga. Kemudian ini adalah luasan transformasi yang diubah dari beton menjadi baja, sehingga didapatlah luasan transformasi demikian ini. Oke. Kemudian ini adalah Y0, ini maksudnya adalah mau mencari titiknya, di mana titik beratnya. Dapatkan nanti titik beratnya di sini. Kemudian ini pasangannya Y0 aksen, ya. Termasuk beton dan bajanya ya. Kemudian kita hitung luasan transformasi totalnya. Ini dari plat beton. Kemudian yang ini adalah ITRS 123. Ini adalah ibu pisah-pisah untuk bajanya yang ada di sayap atas, badan maupun sayap bawah. Kemudian ini dijumlahkan ya, di transformasi totalnya. Kemudian menghitung momen lentur positif. Ini profil bulat ya, anggapannya. Kemudian batasnya adalah leleh. Jadi FST, F steel-nya sama dengan FY, F yield-nya 245 MPa. Ini kita dapat Y top dan Y bottom-nya sekian. Kemudian kita hitung M1 sama dengan FST per YT kali ITR. ITR adalah luasan inersia transformasi. Kita dapatkan untuk M1 6447 dan M2 adalah 1,20 10⁴ km/meter. Kemudian untuk tegangan ultimate ujung bawah yang menentukan karena lebih kecil ya. Jadi kita pakai M2-nya. M2-nya 1,20 kali 10⁴ km/meter. Kemudian kita hitung tegangan di sisi atas karena yang bawah akan mengalami tarik dan yang atas akan mengalami tekan ya. Ini negatif, ini artinya tekan. Ini untuk
yang ujung atas. Kemudian untuk tegangan beton maksimumnya FCT rumusnya M kalikan Y0 dibagi N kalikan I transformasinya yang di atas ini. Kemudian untuk FCB-nya ini di konkret ya, di beton. Dua ini sama-sama di beton ya. M kalikan Y0 min T dibagi dengan N kalikan I transformasi. Harus kurang dari FC-nya 30 MPa. Nanti akan didapatkan gambar seperti ini. Ya. Kemudian ini adalah yang di sini pasti sama dengan F yield-nya. Kita yang hitung adalah yang di atas ini. Kemudian tadi kita hitung Y0 itu ini. Ya. Oke. Untuk menghitung kuat momen lentur positif pada balok komposit, kita hitung Mn-nya sebesar M2 ya. Selanjutnya kita kalikan faktor reduksi sehingga didapatkan Mu sama dengan ini ya. 1081 kali 10 pangkat 4 kN, faktor reduksinya 0,9. Kemudian kita hitung kapasitas neto terhadap beban hidup dengan rumus QUDL 1,2. Ini adalah faktor beban, 24 adalah berat jenis beton, 3 adalah jaraknya luas lebar bebannya ya. Dimana di sini ada lebar platnya setengah kanan dan setengah kiri. Kemudian ini adalah tebal plat betonnya 0,25 dan 4,76 adalah berat bajanya, berat profil bajanya. Kemudian kita hitung MUDL-nya. Setelah ketemu MUDL-nya, maka kita bisa hitung MULL-nya. Karena MU itu terdiri dari MUDL ditambah MULL. Jadi kalau untuk mencari MULL adalah MU min MUDL. Dengan persamaan beban terpusat di tengah bentang, maka kita bisa dapatkan PULL-nya sebesar 4 MULL dibagi dengan L. Jika bebannya nanti terbagi rata, tentunya akan berbeda untuk rumusnya ini ya. Kemudian cek kuat geser balok. Kita hitung H per TW-nya bandingkan dengan 2,24 kalikan akar ES per FY-nya. Kemudian untuk faktor reduksinya 0,9 ya, anggap dia tanpa pengaku, maka kita hitung dengan persamaan QVN sama dengan VV kalikan 0,6 FY kalikan AW kalikan CW. Kita akan dapat VPN-nya 1,938 kali 10 pangkat 3 kN. Nanti kita akan bandingkan di sini dengan PU-nya ya. Kalau dengan PU tadi, kita kenapa pakai setengah PU? Kita tahu bahwa untuk beban terpusat di tengah bentang, kalau kita hitung secara mekanika teknik ya, maka untuk gaya lintang yang terbesar kan di ujung-ujung ya. Gaya lintang yang terbesar itu adalah RVA ataupun RVB tergantung nama titiknya. Tapi yang jelas dia nilainya pasti separuh dari P-nya. Sehingga ini bisa kita bandingkan seperti ini. Kalau VP-nya lebih besar dari VU maka nilainya oke. Tapi karena di sini kan untuk VU-nya kita hitung kapasitasnya. Jadi kita belum tahu PU yang sebenarnya terjadi berapa. Hanya diketahui kapasitasnya. Oke, kemudian hitung shear state-nya. Caranya sama dengan kemarin ya, masih sama. Tahapannya kita hitung QN-nya. Ya, kita hitung QN-nya, kita bandingkan dengan RG kalikan S kalikan ASA kalikan FU. Di sini rumusnya rumus QN ini harus kurang dari QN yang ini. Kalau misalnya ini QN 0,5 ASA kalikan akar FC prime kalikan EJ lebih besar, maka kita pakai yang batasannya ya, yang RG kalikan RS kalikan ASA dikalikan FO. Jadi kita pilih yang terkecil di antara ini. Kalau sudah, kita gunakan nilai tersebut sebagai kuat geser nominal stop tunggal ya. Dari situ kita bisa hitung kebutuhan shear state-nya. Caranya dengan melihat nilai C dan T, pakai nilai yang terkecil, ya, kemudian kita hitung shear state-nya. Aliran geser ini searah mulai dari titik momen 0 maksimum ke titik
momen 0 untuk balok sedang di tengah bentang ya, jadi separuhnya lah ini ya. Nah, kita dapatkan ini N nya 120 untuk setengah bentang baloknya. Kalau berarti di sini panjangnya adalah 6 meter karena separuh dari 12 adalah 6 meter. Nah, kalau untuk panjang keseluruhan butuh berapa? 240 buah shear stud. Kemudian kita cek spasi shear studnya, pastikan semuanya memenuhi persyaratannya di sini. Termasuk juga jika diperlukan misalnya tidak bisa satu-satu tapi harus 2 berjejer, maka harus perhitungkan semuanya bisa dipasang dengan baik. Jangan sampai ada shear stud yang melayang, artinya shear stud tersebut dipasangnya tidak menumpu pada profil bajanya tapi di luar profil bajanya, di luar lebar profil baja yang tersebut. Jadi sehingga didapatkan nantinya gambar shear stud seperti ini. Ini maksudnya Ibu, ini jangan sampai shear stud ini ya, Ibu tunjuk ini ada di luar profil ini. Secara keseluruhan digambar nanti seperti ini. Ini kalau kita hitung, ini kan kita pakai 3 shear stud ya, jaraknya 150. Di sini ada 40 buah, jadi sudah mencukupi. Boleh dibentuk seperti ini ya. Baik, demikian untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.